program sekolah di tahun ajaran 2021-2022. Saat ini yang bergabung ada sekitar 139, berarti kurang dari separuh siswa yang ada di SMP Santa Maria. Dari beberapa wali kelas saya sudah dapat informasi bahwa ada yang tidak bisa bergabung karena harus bekerja, tetapi ada juga yang karena sakit dan sebagainya. Mari kita bawa di dalam doa-doa kita, sebagaimana yang selalu tiap hari di sekolah kita juga mendoakan para siswa maupun orang tua yang sedang terdampak oleh pandemi ini, mereka yang sakit supaya bisa mendapatkan segera kepulihan dan kesembuhan. Ibu Bapak, saya tidak akan berlama-lama, akan saya gunakan saja kesempatan ini untuk perkenalan staf guru dan karyawan SMP Santa Maria tahun ajaran 2021-2022. Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan, mohon untuk nanti ketika namanya saya sebut untuk bisa open cam supaya bisa dikenali oleh para orang tua. Yang pertama saya perkenalkan di hadapan Bapak Ibu adalah Bapak Septian Nugroho, Sarjana Psikologi. Nah, ini adalah profil Pak Nugroho, Bapak Ibu. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan sekaligus sebagai guru BPBK. Terima kasih Pak Nugroho. Selanjutnya, yang kedua adalah yang sudah tidak asing lagi, terutama di dalam pertemuan hari ini, karena beliau adalah sebagai MC kegiatan hari ini, yaitu Ibu Dina Kristiana SSSPD. Ibu Bapak, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang nantinya juga akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk peserta didik kelas 9. Terima kasih Ibu Dina. Selanjutnya saya perkenalkan di hadapan Bapak Ibu, Bapak Wandri Panjaitan SPD. Nah, ini beliau Bapak Ibu, Pak Wandri adalah guru matematika yang akan mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Dan juga pelajaran prakarya untuk kelas 91. Beliau mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 91. Nah, ini profil beliau, ini yang memfasilitasi kita di dalam Zoom meeting hari ini, Bapak Ibu, mengorganisasikan segala sesuatunya untuk kepentingan pertemuan pada hari ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang terkait dengan telekonferensi. Terima kasih Pak Wandri. Saya lanjutkan berikutnya Ibu Kristina Melianawati SPD. Ibu Kristina Melianawati SPD. Terima kasih Bu Kristin. Ini Bapak Ibu, profil Ibu Kristin. Ibu Kristin adalah guru pengampu mata pelajaran IPS terpadu dan akan mengajar seluruh kelas dari kelas 7 sampai kelas 9, ditambah mata pelajaran prakarya untuk kelas 92. Ibu Kristin mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 92. Terima kasih Ibu Kristin. Saya lanjut Bapak Ibu, berikutnya adalah Bapak Ramdan Prasetyawan SPD. Bapak Ramdan Prasetyawan SPD. Ini adalah foto beliau, Ibu Bapak. Bapak Ramdan biasa dipanggil oleh anak-anak, ini pengampu mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk seluruh kelas. Ditambah dengan mata pelajaran prakarya. Tahun ini Pak Ramdan
mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 93. Terima kasih Pak Ramdan. Berikutnya adalah Bapak Randy Febriana. Bapak Randy. Nah, ini Bapak Ibu, profil Pak Randy. Beliau adalah pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 dan 8, ditambah mata pelajaran prakarya untuk kelas 81. Pak Randy tahun ini mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 81, Bapak Ibu. Makasih Pak Randy. Ibu Bapak, saya lanjutkan. Berikutnya adalah Ibu Santi Diah Ikasari. Ibu Santi. Ibu Santi Diah Ikasari SPD, Bapak Ibu, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 dan 9, ditambah pendampingan Teachcast dan mata pelajaran prakarya untuk kelas 82. Tugas tambahan beliau adalah wali kelas 82. Terima kasih Ibu Santi. Saya lanjutkan Ibu Bapak, berikutnya adalah Ibu Dian Pramesti SPD. Ibu Dian Pramesti SPD, pengampu mata pelajaran IPA terpadu untuk kelas 8 dan 9, ditambah pelajaran prakarya untuk kelas 83. Tugas tambahan Ibu Dian adalah wali kelas 83. Terima kasih Ibu Dian. Berikutnya adalah Ibu Reni Setianingsih SPD. Ibu Bapak, Ibu Reni ini bergabung di tahun ajaran ini, meskipun beberapa tahun yang lalu juga sudah bergabung, hanya untuk tahun ini beliau penuh di SMP Santa Maria. Beliau adalah pengampu mata pelajaran SBK, Seni Budaya dan Kesenian, untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9, ditambah dengan mata pelajaran prakarya untuk kelas 71. Ibu Reni mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 71. Terima kasih Ibu Reni. Langsung saja berikutnya Bapak Gervin Nasrani. Bapak Gervin Nasrani, Ibu Bapak, beliau adalah pengampu mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nampaknya belum bisa open cam, Belum Ibu ada, Bapak. Pak. Maaf. Saya lanjutkan, Bapak Gervin, biasa dipanggil oleh anak-anak, ini selain mata pelajaran PKN, juga mata pelajaran prakarya untuk kelas 72. Pak Gervin ini mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 72. Berikutnya adalah Bapak Antonius Sigit Novianto, SAG. Bapak Sigit biasa dipanggil oleh anak-anak adalah pengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk seluruh kelas. Tahun ini beliau mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 73. Terima kasih Pak Sigit. Berikutnya adalah Bapak Sutisna SPD. Bapak Sutisna. Baik, kemungkinan Pak Tisna sedang... Oh ya, halo Pak Tisna. Terima kasih. Ini Bapak Ibu, Pak Tisna adalah pengampu mata pelajaran bahasa Sunda untuk seluruh kelas, dari kelas 7 sampai kelas 9. Terima kasih Pak Tis. Kemudian Ibu Vinania, AMD. Ibu Vinania. Ibu Vinania adalah lose bahasa Mandarin, guru bahasa Mandarin untuk seluruh kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemungkinan beliau saat ini berada di sekolah yang lain, Ibu Bapak, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Berikutnya adalah Ibu Regina Marina Purwati.
Ibu Regina Marina Purwati, Ibu Bapak ini guru yang baru masuk di tahun ajaran 2021-2022. Beliau adalah pengampu mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 7 dan pelajaran prakarya untuk kelas 7-3. Terima kasih Ibu Regina. Kemudian dilanjut Ibu Amartiwi. Ibu Amartiwi pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 7. Saat ini tidak bisa bergabung karena ada kepentingan yang lain di sekolah yang lain. Selanjutnya Ibu Monalisa Pakpahan. Ini juga guru baru Ibu Bapak yang bergabung di tahun ajaran 2021-2022. Beliau adalah pengampu mata pelajaran IPA untuk siswa kelas 7. Seperti halnya Ibu Amartiwi, saat ini Ibu Monalisa tidak bisa bergabung karena ada kepentingan yang lain di sekolah yang lain. Demikian Ibu Bapak untuk staf guru pengajar di SMP Santa Maria. Berikutnya saya lanjutkan memperkenalkan Bapak dan Ibu tenaga kependidikan. Yang pertama adalah Bapak Dodi Kurniadi. Bapak Dodi Kurniadi. Nah, Bapak Ibu, beliau adalah petugas tata usaha bidang administrasi. Bapak Dodi nanti akan bersama-sama dengan yang berikutnya yang akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu, yaitu Ibu Kris Analia. Terima kasih Pak Dodi. Berikutnya adalah Ibu Kris Analia. Beliau adalah petugas tata usaha bersama-sama dengan Pak Dodi melayani Bapak Ibu dan siswa. Kalau tadi Pak Dodi di bidang administrasi, Ibu Kris Analia ini di bidang keuangan. Selanjutnya adalah pustakawati sekolah, yaitu Ibu Siska Febrian Lestari. Ibu Siska. Ibu Siska adalah petugas perpustakaan yang sehari-harinya mengelola perpustakaan, termasuk di dalamnya adalah mengembangkan digital library sehingga bisa tetap dimanfaatkan perpustakaan sekolah kita untuk kebutuhan pinjam-meminjam buku dan membaca secara elektronik. Terima kasih Ibu Siska. Kemudian berikutnya adalah Bapak-bapak pekarya. Yang pertama adalah Bapak Albertus Agung Setiawan. Bapak Albertus Agung Setiawan, beliau adalah petugas pekarya di sekolah yang bertanggung jawab terhadap keindahan, kebersihan, kenyamanan sekolah. Didampingi oleh Bapak Ayi Haurependi, sama tugas beliau adalah sebagai pekarya yang sehari-harinya memastikan kondisi sekolah aman, nyaman untuk belajar dan mengajar. Kemudian dari pihak security, Ibu Bapak, untuk mulai tahun ajaran ini, yayasan mengambil kebijakan untuk menggunakan outsourcing sehingga Bapak-bapak pekarya yang berkarya di tahun sebelumnya itu mendapatkan tugas atau ditempatkan di tempat tugas yang baru, sedangkan yang petugas security yang saat ini ada antara lain adalah Bapak Edi. Ada 3 Bapak Ibu yang nanti siap menjaga keamanan anak-anak, keamanan lingkungan sekolah. Demikian Ibu Bapak perkenalan singkat staf guru dan karyawan
di SMP Santa Maria. Memang kebanyakan masih sama dengan tahun yang lalu, hanya sedikit ada Bapak atau Ibu guru yang baru masuk di tahun ajaran ini. Kita mencoba untuk bersinergi bersama supaya Bapak Ibu guru bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik, demikian juga melalui bantuan para orang tua di rumah di dalam membimbing, mengawasi, dan juga memfasilitasi anak di dalam belajar, sehingga dua hal antara yang sekolah dengan yang di rumah itu bisa berjalan seiring sejalan, selaras setujuan, sehingga anak-anak benar-benar bisa berkembang sesuai yang diharapkan. Ibu Bapak yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan selain perkenalan ini, hanya ingin mengingatkan saja bahwa dalam masa pandemi ini memang banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, terutama yang di sekolah di dalam memberikan pelayanan kepada para siswa utamanya. Karena kalau secara tatap muka biasa kita benar-benar langsung berhadapan dengan anak, sedangkan pada saat tatap muka secara virtual atau online ini kami benar-benar ada keterbatasan untuk bisa secara intens mengikuti perkembangan anak dari hari ke harinya. Makanya tadi disampaikan juga dalam seminar bersama Pak Cucu, harus ada kemitraan bersama antara orang tua dalam wujud apa ya, dalam wujud kerjasama yang di rumah Bapak Ibu memfasilitasi anak-anak dan memperhatikan anak-anak dalam belajar, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah itu nyambung sejalan dengan apa yang diupayakan oleh Bapak Ibu di rumah kepada para peserta didik. Kemudian kami mencoba untuk tentu saja mengikuti perkembangan yang ada di dunia pendidikan saat ini. Tadi disampaikan tentang sekolah Merdeka Belajar. Yayasan juga sudah menyikapi hal ini dengan memberikan workshop dan pembinaan kepada para guru terkait dengan sekolah Merdeka Belajar ini. Dan salah satu indikasi yang sudah kita laksanakan dalam kerangka untuk komitmen pada tujuan, kemudian menyelesaikan atau memilih tantangan dan refleksi, salah satunya kami Bapak Ibu guru melakukan komitmen di awal tahun ajaran bersama dengan siswa dengan melibatkan mereka, sehingga mereka bisa merasa terlibat. Karena mereka terlibat, maka komitmen yang dibangun oleh wali kelas atau oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran itu bisa lebih terlaksana atau bisa dilaksanakan dengan baik. Ibu Bapak, kembali Yayasan Salib Suci tahun ini menggaungkan adanya 4 pilar pendidikan yang disampaikan bersama dengan learning outcome atau dimensi-dimensinya. Ini sudah berjalan dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun ini secara lebih khusus itu akan mendapatkan penekanan yang lebih khusus, dengan harapan bahwa benar-benar apa yang profil peserta didik yang ingin dicapai atau yang menjadi orientasi atau tujuan dari sekolah ini sungguh-sungguh bisa terlaksana. Yang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Cucu, profil pembelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Antara lain kemandirian, kemudian citizenship, kemudian
belajar sepanjang hayat dan sebagainya. Harapannya melalui workshop-workshop yang sudah kami lakukan, kemudian dan diterapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran, maka profil pelajar Pancasila tadi secara pelan namun pasti itu bisa tergali dan terimplementasikan, dan pada saatnya nanti bisa mewujud kepada para siswa sekalian. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa bersinergi bersama. Untuk hal-hal yang lebih teknis tentang program-program sekolah, tentu saja nanti akan disampaikan oleh para wakil kepala sekolah. Untuk sementara saya cukupkan terlebih dahulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan bila mana nanti ada pertanyaan atau hal yang lain bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dina. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang terkasih, kita belum bisa berjumpa secara nyata ya Bapak Ibu ya, baru secara virtual seperti ini. Namun apabila nanti suatu saat kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa langsung dimanapun, Bapak Ibu kita boleh saling bertegur sapa ya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan program sekolah bidang kurikulum. Pada Pak Nugroho, saya persilahkan. Cek suara, Pak. Baik, Bu Dina, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen terkait dengan informasi apa yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu, lebih kaitannya pada program sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022. Tadi di awal Pak Agus selaku Kepala Sekolah sudah sedikit menyinggung terkait dengan learning outcome yang nanti akan menjadi landasan sekaligus menjadi target kompetensi yang akan kami laksanakan dalam setiap kegiatan ataupun pembelajaran selama di SMP Santa Maria ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama, terutama untuk Bapak Ibu orang tua kelas 8 dan kelas 9, ataupun Bapak Ibu orang tua kelas 7, yang dulu SD-nya berasal dari SD di lingkungan Salib Suci. Untuk visi dan misi sekolah, ini mungkin sudah familiar untuk Bapak Ibu semua, yaitu kami memiliki visi insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Tentu saja untuk menuju ke visi tersebut, kami memiliki misi yang pertama yaitu mengembangkan pendidikan yang visioner berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kemudian membentuk pribadi utuh yang memperjuangkan dan mengembangkan martabat manusia. Nah, kemudian ini adalah nilai keutamaan di SMP Santa Maria pada khususnya dan pada umumnya di Yayasan Salib Suci, bahwa kami memiliki nilai-nilai keutamaan yang biasa kami sebut dengan core values. Ada 4C Bapak Ibu di sini: compassion, karakter, consciousness, dan kompeten. Tidak kita bahas detail satu persatu, supaya waktunya nanti bisa lebih efektif untuk kegiatan ini. Adapun nanti materi-materi ini nanti bisa Bapak Ibu simak pada file yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, ini tadi learning outcome yang disampaikan oleh Pak Agus di awal Bapak Ibu, bahwa dasar kami dan tujuan kami dalam pembelajaran itu
Tidak hanya sekedar konten-konten mata pelajaran yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak, tetapi kami mendorong dan mengajak anak-anak untuk memiliki dimensi-dimensi kompetensi ini, Bapak Ibu. Ada 12 dimensi kompetensi yang nanti pada setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di sekolah itu yang akan kami tekankan nilai-nilai dari learning outcome ini. Learning outcome yang pertama yaitu citizenship, bagaimana kita mengajak peserta didik atau mengajak anak-anak untuk memiliki sikap kewarganegaraan, memiliki sikap persatuan, dan memiliki sikap toleransi. Caring for others, kita mengajak anak-anak bagaimana mereka memiliki kepedulian terhadap sekitar, sekaligus mereka memiliki cinta kasih. Communication, bagaimana kita mengajak anak untuk dapat menjadi orang yang mampu mendengar dengan aktif, menyampaikan pendapat dengan tepat, dan memberikan umpan balik yang positif. Spirituality and religiosity, ini kaitannya dengan spiritual dan religius, Bapak Ibu. Tentu saja kaitannya bagaimana kita mengajak peserta didik atau mengajak anak untuk memiliki selalu bersikap sesuai dengan etika dan moral, selalu mendalami ajaran Tuhan, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai agama, dan selalu bersyukur. Komitmen, ini fokus pada tujuan, berani mengambil keputusan, berani menerima konsekuensi, terencana, dan berani membuat kesepakatan. Mandiri itu kaitannya dengan tanggung jawab, tekun, mencari cara, problem solving, rasa ingin tahu, dan antusias. Kemudian critical thinking, itu kaitannya dengan rasa ingin tahu, berpikir konseptual, berpikir analitik, intuitif, akal sehat, dan menggali informasi. Kolaborasi, collaboration, itu kaitannya dengan menjalin kemitraan atau jejaring, menjalin kerjasama, toleransi, keberagaman, satu tujuan yang benar. Self-regulated learner, itu kaitannya dengan reflektif, self-reliant, kesadaran diri, pengenalan diri. Creativity itu kaitannya dengan berpikir sistematis dan logis, kritis, dan banyak akal. Computational thinking itu kaitannya dengan bekerja secara sistematis dan prosedural, membangun indikator keberhasilan, memiliki sasaran. Dan yang terakhir itu adalah innovation, yaitu bagaimana kita mendorong anak-anak untuk memberikan yang terbaik dan mereka mampu menciptakan ide-ide yang baru. Nah, kurang lebih ini adalah learning outcome yang nanti dalam setiap proses pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, ini yang akan menjadi target nanti, Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran, bagaimana kegiatan-kegiatan itu dikemas dengan tujuan mereka memiliki learning outcome ini. Dan saya rasa ini adalah salah satu hal yang memang dibutuhkan anak dalam mempersiapkan diri untuk masa depannya. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada struktur kurikulum yang nanti akan digunakan di tahun ajaran 2021-2022 ini, Bapak Ibu. Jadi dari program inti atau kelompok A itu ada 7 mata pelajaran untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Program inti kelompok B itu ada 3 mata pelajaran. Kemudian muatan lokal itu ada 2, bahasa daerah, bahasa Sunda, dan bahasa Mandarin. Kemudian satu lagi program unggulan KIPKES seperti halnya yang sudah kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Dengan jam pelajaran masing-masing untuk setiap mata pelajaran, sehingga dalam 1 minggu nanti anak-anak akan belajar selama 28 jam pelajaran, Bapak Ibu.
Ini adalah struktur kurikulum yang nanti akan kita gunakan selama 1 tahun ajaran ini. Kemudian alokasi waktu belajar, Bapak Ibu, bahwa interaksi belajar mengajar itu dilaksanakan selama 5 hari belajar dalam 1 minggu. Anak belajar itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kegiatan sekolah itu, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembelajaran berlangsung selama hari Senin sampai Kamis itu 6 jam pelajaran, diawali dengan kegiatan literasi 30 menit mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Kegiatan pembelajaran di hari Senin sampai dengan Kamis itu selesai pada pukul 12.30. Sedangkan hari Jumat itu hanya 4 jam pelajaran. Sama, diawali dengan perwalian 30 menit dari pukul 7.30 sampai jam 8. Kemudian jam 8 dimulai dengan kegiatan KBM atau IBM dan selesai kegiatan di hari Jumat itu pada pukul 11.10. Mohon maaf kalau saya menyampaikan terlalu cepat, Bapak Ibu, namun untuk bahan atau materi yang kami sharekan ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan, gitu ya, supaya nanti sesi untuk diskusi kita nanti bisa lebih panjang, begitu Bapak Ibu. Kemudian gerakan literasi sekolah ini sebagaimana memang instruksi dari pemerintah itu. Pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan peraturan menterinya. Jadi ini memang salah satu kegiatan yang memang dihimbau atau diwajibkan untuk sekarang itu untuk dilaksanakan di sekolah. Yaitu kegiatan membaca buku non pelajaran di setiap harinya. Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu yang kami lakukan di SMP Santa Maria. Kemudian tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan minat dan keterampilan baca peserta didik. Materi bacaan berisi nilai-nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasional, dan global yang sesuai tahap perkembangan peserta didik. Kemudian satuan waktu jam per hari yang kita gunakan di sini itu adalah bahwa 1 jam pelajaran itu 40 menit, Bapak Ibu. 1 jam pelajaran itu 40 menit. Kecuali TITKES yang tadi di awal sudah disampaikan tadi, itu 1 jam pelajarannya itu adalah 50 menit, ya. Jadi berbeda dengan jam pelajaran pada mata pelajaran yang lain, TITKES ini 1 jam pelajarannya itu 50 menit. Kemudian di setiap harinya peserta didik diberi waktu istirahat 1 kali selama 30 menit. Jadi tidak non-stop kegiatan, kemudian KBM sampai selesai, tidak. Ada jeda mereka untuk beristirahat. Selanjutnya kegiatan pembiasaan dan perwalian. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat dengan waktu 30 menit, Bapak Ibu, di pagi hari sebelum jam KBM dimulai. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu march yayasan bersama dengan wali kelas masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah ketuntasan belajar minimal. Kalau dulu istilahnya adalah KKM, Bapak Ibu. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki ketuntasan belajar minimal masing-masing. Jadi tidak sama, Bapak Ibu. Contoh pendidikan agama itu KBM-nya itu 75, yaitu berlaku untuk semua kelas dan semua semester, berlaku untuk semua semester. PKN juga demikian, bahasa Indonesia juga demikian, matematika, IPA, IPS dan selanjutnya itu memiliki ketuntasan belajar minimalnya masing-masing, begitu Bapak Ibu.
Jadi setiap mata pelajaran di sini memiliki ketuntasan belajarnya masing-masing. Baik itu untuk setiap kelas maupun untuk setiap semesternya itu tentu berbeda-beda. Kalaupun ada mata pelajaran yang ketuntasan belajar minimalnya kok sama, itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu, tetapi ini memang berdasarkan pada analisis-analisis yang memang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru pengajar terkait dengan kondisi belajar, kemudian ketersediaan sarana, kemudian materi yang nanti akan disampaikan, kemudian melihat juga pada sudut pandang peserta didik dan sebagainya, sehingga ini memang disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, gitu Bapak Ibu. Jadi sampai didapatkanlah ketuntasan belajar minimal untuk tahun ajaran ini seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penilaian hasil belajar peserta didik, untuk mencapai nilai akhir mata pelajaran itu dihitung dari aspek-aspek nilai, Bapak Ibu. Yang pertama itu hasil penilaian pengetahuan. Ya, didapat dari mana nilainya? Bisa dalam bentuk tertulis, lisan, ataupun penugasan-penugasan. Kemudian hasil penilaian keterampilan itu didapat dari mana nilainya? Itu didapat dari kegiatan praktek, produk, proyek, ataupun portofolio. Kemudian yang terakhir, hasil belajar peserta didik atau nilai itu juga didapat dari penilaian akhir semester, Bapak Ibu. Ini beberapa penilaian hasil belajar peserta didik yang nanti akan kita jalankan selama 1 tahun ajaran ini. Nah, ini adalah pembobotan nilai akhir. Sampai dengan nanti di rapot itu tertulis nilai akhirnya berapa, itu berdasarkan pembobotan seperti ini, Bapak Ibu. Bahwa untuk nilai pengetahuan, sebagaimana yang kita tahu ya, nanti di rapot itu Bapak Ibu akan mendapatkan masing-masing mapel itu mendapatkan 2 nilai. Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuan itu didapat dari mana untuk nilai yang nanti akan tertulis di rapot di setiap semesternya itu didapat dari pembobotan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi 60% itu adalah nilai didapatkan dari nilai rata-rata penilaian harian. Ya, baik ulangan, penugasan, kemudian penilaian-penilaian yang lain yang dilakukan selama penilaian harian itu memiliki porsi 60%. Kemudian 20%-nya itu dari penilaian tengah semester dan 20%-nya itu dari penilaian akhir semester. Kalau kita kalau kita buat perbandingannya itu 3:1:1. Yang memiliki porsi lebih besar dalam nanti penentuan nilai akhir di rapot itu adalah penilaian harian, Bapak Ibu. Jadi 3:1:1. Kenapa kok nilai harian mendapatkan porsi yang lebih besar? Karena kita cenderung pada proses pembelajaran harian, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mendorong anak-anak untuk tidak hanya sekedar mempersiapkan ujian semester saja atau ujian UTS saja, tetapi kita mendorong anak-anak untuk selalu serius, selalu sungguh-sungguh dalam setiap pembelajaran di setiap harinya. Maka kita di sini membuat pembobotannya demikian. Dan memang proses belajar harian ini yang dirasa memang lebih lebih mengena untuk anak-anak begitu ya. Kalau PTS atau PAS itu kan ya hanya berlangsung beberapa hari saja, Bapak Ibu. Misal biasanya itu hanya 7 hari saja untuk kegiatan itu. Tapi kalau kegiatan pembelajaran harian itu kan yang paling lama, hampir 5 atau 6 bulan. Nah, kalau porsinya nanti yang paling besar hanya pada nilai PTS atau PAS-nya saja, berarti kita kurang mempedulikan proses hariannya. Maka
kami membuat pembobotannya demikian, supaya dengan harapan bahwa belajar anak itu memang harapannya mereka selalu serius, selalu sungguh-sungguh, selalu mengikuti pembelajaran hariannya dengan baik seperti itu. Nah, untuk nilai keterampilan itu tidak ada pembobotan seperti nilai pengetahuan, Bapak Ibu. Kalau nilai keterampilan itu nilai akhir yang akan tertulis di raport itu berdasarkan rata-rata penilaian harian kinerja, proyek, dan portofolio, Bapak Ibu. Ya, ini sebagaimana yang memang diatur dalam ketentuan pendidikan nasional, Bapak Ibu. Memang secara dasar hukumnya demikian. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk predikat penilaian. KBM atau KKM sekolah menggunakan jenis KBM atau KKM tunggal yang diambil dari KBM mata pelajaran yang paling rendah, yaitu 70. Ya. Sebagaimana tadi yang di awal, setiap mata pelajaran punya KBM atau punya KKM masing-masing, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan beberapa pertimbangan di setiap mata pelajaran. Namun yang akan digunakan dalam penentuan akhir yang nanti akan tertulis di raport maupun nanti untuk proses kenaikan kelas, itu yang digunakan adalah KKM tunggal. Jadi tidak masing-masing KKM mata pelajaran, tetapi yang akan digunakan adalah KKM tunggal. Kenapa kok KKM mata pelajaran tidak disamakan saja misalnya, kalaupun muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dengan mata pelajaran diberikan KKM yang masing-masing, atau mereka bisa menentukan KBM-nya masing-masing, karena mereka tentu berdasarkan beberapa pertimbangannya, harapannya di setiap mata pelajaran itu juga muncul motivasi-motivasi untuk ketercapaian pembelajaran, Bapak Ibu. Dan tentu saja ketercapaian pembelajaran di setiap mata pelajaran itu kan tentu saja berbeda-beda, sesuai dengan kerumitan atau kesulitan materi dan sebagainya. Namun untuk menentukan predikat akhir yang nanti akan kita gunakan untuk proses kenaikan kelas, ya, atau proses akhir nilai di raport, itu adalah KKM sekolah. Jadi nanti mungkin perbedaan antara KKM mata pelajaran dengan KKM sekolah itu di mana? Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, gitu Bapak Ibu. Tetapi yang digunakan dalam penentuan nanti nilai akhir ataupun nanti untuk proses kenaikan kelas itu adalah KKM sekolah, yaitu 70. Nah, dengan kurang lebih predikatnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nilai 90 sampai 100 itu sangat baik atau A, nilai 80 sampai 89 itu predikatnya baik atau B, dan seterusnya. Kemudian nilai sikap spiritual dan sosial maupun nilai ekstrakurikuler itu juga dinyatakan dengan predikat A, B, C, D, dan seterusnya. Kita tidak menuliskan nilai dalam bentuk angka, Bapak Ibu, untuk nilai sikap, baik itu sosial, spiritual, maupun untuk nilai ekstrakurikuler. Namun, supaya ini menjadi pemahaman kita bersama, nanti ketika Bapak Ibu mendapati nilai para putra-putri Bapak Ibu, nilai sikap misalnya tertulis A misalnya. Oh, berarti range angka nilai pada nilai sikap anak saya itu range-nya 86 sampai dengan 100 dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah kriteria kenaikan kelas. Ini khusus untuk kelas 7 dan kelas 8. Bahwa untuk peserta didik bisa naik kelas ke jenjang kelas selanjutnya, itu dilihat dari apakah kriteria-kriteria yang kita tetapkan di sini itu terpenuhi oleh setiap peserta didik atau setiap anak.
Yang pertama, itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang sama. Yang kedua, deskripsi sikap sosial dan spiritual sekurang-kurangnya baik. Minimal B berarti Bapak Ibu untuk nilai sikapnya, baik itu sosial dan spiritual. Kemudian nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu minimal B juga, minimal baik juga. Ya, jadi tidak boleh ada nilai yang kurang dari nilai B, C dan sebagainya itu tidak masuk dalam kriteria. Kemudian selama 1 tahun pelajaran tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KBM sekolah, yaitu yang 70 tadi. Ya, bahwa dalam 1 tahun pelajaran, ya, anak saya matematikanya di bawah KKM. Untuk mata pelajaran yang lain semua tuntas di atas KKM. Berarti anak Bapak Ibu itu hanya memiliki 1 mata pelajaran yang di bawah KKM. Secara kriteria itu masih naik. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 3, ada 4 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, itu artinya tidak dapat terakomodir dalam kriteria kenaikan kelas ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kriteria untuk kenaikan kelas adalah prosentase kehadiran minimum 90%. Bapak Ibu. Jadi dalam kata lain itu 10% maksimal ketidakhadiran yang tanpa keterangan. Ini tidak termasuk kalau sedang sakit atau izin atau memang ada keperluan-keperluan yang mendesak, itu tidak termasuk yang tanpa keterangan, Bapak Ibu ya. Jadi mohon diupayakan juga dalam setiap kondisi apapun ketika putra dan putri Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pembelajaran, itu menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Ibu wali kelas. Karena ini nanti juga kaitannya dengan kriteria kenaikan kelas ini. Nah, ini selanjutnya untuk kelas 9. Khusus untuk kelas 9 terkait dengan kriteria kelulusan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Kemudian lulus ujian sekolah, ya, baik praktek maupun teori itu dengan pembobotan setiap mapelnya. Karena setiap mapel itu punya pembobotannya, Bapak Ibu. Kemudian memperoleh nilai ujian sekolah minimal 60 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, Bapak Ibu. Ini penjelasan dari poin yang ketiga tadi. Minimal nilai ujian sekolah minimal 60 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Jadi tidak boleh ada nilai di bawah 60 untuk semua mata pelajaran. Kemudian memiliki rata-rata nilai sekolah, ya, NS minimal 65. Nah, NS ini didapat dari mana? Itu pada poin selanjutnya. NS itu didapat dari 50% rata-rata rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6, 50%-nya. Kemudian 50%-nya adalah nilai US-nya. Ya, nilai US-nya dari teori dan praktek. Kemudian telah menempuh seluruh ujian mata pelajaran dalam ujian sekolah. Jadi wajib ini setiap siswa itu mengikuti ujian sekolah, baik praktek maupun teorinya, Bapak Ibu. Prosentase kehadiran minimum 90% dalam 1 tahun pelajaran di kelas 9 atau 10% ketidakhadiran yang tanpa keterangan atau alfa tadi, Bapak Ibu.
Nah, ini mungkin lebih detailnya biasanya nanti di semester genap ini ada sesi khusus untuk para orang tua kelas 9 dalam mempersiapkan kegiatan akhir atau kegiatan kelulusan kelas 9. Nanti akan lebih dijelaskan detail biasanya nanti dalam kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan informasi kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. Baik, terima kasih Pak Nugroho atas waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan melanjutkan dengan informasi dari bagian kesiswaan. Yang pertama ada kegiatan pra dan pasca KBM. Jadi sebelum KBM dimulai, pertama-tama anak-anak itu diharapkan mengisi kehadiran terlebih dahulu pada pukul 7.30 sampai pukul 8. Nah, ini yang dilakukan anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 7.30 sampai pukul 8. Di hari Senin itu ada apel dan upacara. Jika tidak ada kegiatan apel atau upacara, maka anak-anak akan melakukan kegiatan literasi selama 30 menit sesuai dengan program dari tim literasi yang diketuai oleh Pak Randy. Lalu di hari Selasa dan Rabu itu literasi, hari Kamis perwalian, jika pada bulan-bulan khusus seperti bulan Maria, bulan Rosario, masa Advent, dan masa Prapaskah, di luar bulan tersebut, serta didik melakukan kegiatan literasi. Tetapi apabila ada sebetulnya hari Jumat ya Bapak Ibu, apabila Jumat dipakai untuk ibadat, maka perwaliannya di hari Kamis. Apabila tidak ada, maka anak-anak di hari Kamis itu literasi. Begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Lalu di hari Jumat itu kalau ada ibadat, yaitu tadi yang dilakukan di bulan-bulan tertentu, ibadat, tetapi kalau tidak ada, berarti perwalian dari pukul 7.30 sampai pukul 8. Untuk selanjutnya, ada administrasi harian. Ini dilakukan pada setiap pagi, yaitu absensi, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, sampai pukul 8, mengisi link kehadiran setiap kelas. Jadi setiap masing-masing kelas itu sudah diberikan link kehadiran, anak-anak tinggal mengisi nama kelas hadir begitu. Kemudian ada dokumentasi, anak-anak mengupload dokumentasi kegiatan PJJ sebelum pukul 2 siang. Kemudian ada refleksi, link refleksi yang harus diisi anak-anak di setiap harinya itu siang hari ya, refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi apakah bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini, ataukah mungkin ada pelajaran yang tidak diikuti karena izin di siang hari, begitu ya untuk refleksi. Selanjutnya lagi, ada penggunaan seragam Bapak Ibu. Berikut ini adalah jadwal penggunaan seragam. Hari Senin, seragam untuk kelas 7 dan 8, seragam nasional SMP plus rompi. Jadi biru, putih, rompi. Kalau untuk kelas 9, seragam nasional SMP. Jadi hanya biru putih saja. Dan hari Selasa, untuk kelas 7 dan 8, batik yayasan. Untuk kelas 9, seragam nasional SMP plus rompi. Jadi untuk kelas 9, rompinya dipakai di hari Selasa. Lalu hari Rabu, polo t-shirt orange, kemudian celana jeans hitam. Hari Kamis, pakaian khas Sunda, yang laki-laki baju pangsi, yang perempuan kebaya. Hari Jumat, pramuka. Bagi kelas 7 yang belum menerima atau memiliki seragam, seperti di jadwal, sampai seragam dibagikan boleh menggunakan pakaian rapi, sopan selama PJJ. Gitu. Untuk seragam pramuka untuk kelas 7 juga sama ya, karena seragam pramuka ini kan sendiri. Boleh sampai punya seragam pramuka, boleh memakai seragam pramuka yang SD. Kalau sudah tidak cukup, karena anak-anak kita pertumbuhannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Apalagi di masa PJJ ini, boleh menggunakan baju bebas dulu, sopan dan rapi, sampai mempunyai baju pramuka sendiri. Untuk selanjutnya, ketentuan selama PJJ.
Peserta didik mengikuti semua kegiatan yang dijadwalkan sekolah dengan tertib dan tanggung jawab. Peserta didik aktif bertanya kepada guru pada saat pembelajaran. Peserta didik mengikuti ulangan sesuai waktu yang ditentukan secara online. Jadi ulangan itu kan terjadwal Bapak Ibu, jadi secara online diharapkan sesuai. Kalaupun nanti ada izin sakit supaya bisa diberikan susulan, ada di bawahnya Bapak Ibu ya. Jika peserta didik sakit dan tidak dapat mengikuti PJJ, orang tua dapat memberi kabar kepada wali kelas via WA atau telepon agar bisa diberikan ulangan atau tugas susulan karena waktunya berbeda. Kemudian peserta didik yang tidak mengikuti PJJ karena keperluan tertentu, orang tua harus meminta izin sehari sebelumnya kepada wali kelas atau kepala sekolah. Selanjutnya, masih ketentuan selama PJJ. Selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, peserta didik tidak dibenarkan terlambat dalam mengikuti KBM baik di awal maupun di setiap pergantian pembelajaran. Lalu tidak diperkenankan juga membawa barang-barang atau memainkan barang yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Lalu tidak dibenarkan juga melakukan kegiatan yang akan mengganggu jalannya pembelajaran. Lalu juga tidak diperkenankan mengganggu presentasi. Mungkin dari teman, mungkin dari guru yang sedang presentasi tidak boleh diganggu. Lalu tidak boleh berbicara kasar dan tidak sopan, baik dalam pertemuan online maupun dalam chat grup. Nah, ini Bapak Ibu, kami membutuhkan peran serta Bapak Ibu juga. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu orang tua adalah yang pertama, mempersiapkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan mengondisikan putra-putrinya seperti pembelajaran di sekolah. Dari pukul 7 sampai pukul 13 sesuai jadwal. Lalu, diharapkan Bapak Ibu mempersiapkan meja dan kursi serta ruangan khusus untuk anak-anak agar dapat belajar dengan tenang. Lalu juga Bapak Ibu dapat mengingatkan putra-putrinya untuk selalu berpakaian seragam sekolah pada saat PJJ berlangsung. Lalu Bapak Ibu juga mengingatkan putra-putrinya agar mempersiapkan buku yang harus ada pada saat PJJ berlangsung supaya tidak bolak-balik mengambil buku atau barang yang diperlukan saat pelajaran. Selanjutnya, masih hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Wajib memenuhi undangan pihak sekolah untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Lalu tidak diperkenankan masuk atau ikut dalam tatap muka pembelajaran online yang dilakukan guru pada saat jam sekolah yang dijadwalkan. Mungkin Bapak Ibu boleh melihat ya, tapi maksudnya tidak boleh masuk di dalam tatap mukanya begitu ya. Boleh mengawasi dari mana saja, boleh mengikuti, silakan saja kalau Bapak Ibu di rumah. Lalu Bapak Ibu dilarang meminta bantuan berupa les privat kepada guru SMP Samaria. Karena ini sudah aturan juga ya Bapak Ibu dari yayasan bahwa kami tidak boleh memberikan les juga. Gitu. Selanjutnya tentang sanksi, peserta didik akan dinyatakan alpa apabila tidak hadir dalam PJJ tanpa izin ya, tanpa izin. Kemudian teguran 1 secara tertulis nanti akan diberikan apabila 3 hari berturut-turut tidak mengikuti PJJ tanpa izin. Jadi komunikasi kami sangat mengharapkan sekali komunikasi dengan wali kelas harus lancar. Lalu pemanggilan orang tua dilakukan apabila diperlukan. Apabila tidak diperlukan ya tidak akan dipanggil oleh kami ya, oleh pihak sekolah. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler yang wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Nah, dalam rangka memberikan pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, terutama berkaitan dengan kemandirian, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, kegiatan ekskul pramuka dilaksanakan dengan mengintegrasikan SKU, syarat kecakapan umum, dengan mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran disesuaikan kompetensi dasarnya dengan syarat kecakapan umum itu, dan di situ kita nanti mengambil nilai pramukanya. Di antaranya itu tadi Bapak Ibu kita mengharapkan anak-anak lebih mandiri, tanggung jawab dan disiplin.
Pada akhir semester, peserta didik tetap akan mendapatkan nilai dalam bentuk predikat untuk ekskul pramuka ini. Jadi diintegrasikan ke mata pelajaran, jadi tidak ada khusus begitu ya Bapak Ibu ya, masuk atau integrasi ke mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Berikutnya adalah kegiatan kesiswaan. Kegiatan pembinaan spiritual kami adakan secara online, secara sekarang ini ya Bapak Ibu ya, selama PJJ, yaitu doa, ibadat, misa, dan rekoleksi. Kemudian kegiatan pembiasaan itu ada apel, ada upacara, literasi, perwalian. Di perwalian ini juga tetap kita menyanyikan lagu kebangsaan, Mars Santa Maria, Mars Salib Suci, bergantian Bapak Ibu. Berikutnya, sepertinya sudah. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila pada pemaparan program kurikulum dan kesiswaan Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Kita sekarang langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya di chat. Silakan. Ada, belum ada ya? Silakan Bapak Ibu, atau saya buka dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung sekarang untuk satu penanya. Silakan. Terkait dengan program tadi, monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya di chat, boleh satu orang, silakan Bapak Ibu membuka mikrofonnya, boleh bertanya. Terima kasih untuk sarannya, Mama Audrey Teresia ya. Tadi sedikit masukan untuk ke depan sosialisasi ataupun parenting program bisa dalam waktu yang berbeda antara SD dengan SMP, tidak bersamaan bentrok sosialisasinya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin sedikit ini Bapak Ibu, kita tetap memfasilitasi Bapak Ibu nanti dengan memberikan materinya dan juga mungkin memberikan rekamannya kalau nanti ini direkam dan bisa di-share tentang parenting tadi dan sosialisasi. Ada yang raise hand ya tadi ya Bapak Ibu ya? Ada Bu, Pak Jefferson Sihaan. Ya, Pak Jefferson, silakan, saya persilakan Pak Jeff. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Agus. Salam sehat, salam sejahtera buat semua. Selamat siang Bapak. Nah, saya dengan orang tua Jonathan kelas 73 Pak, Ibu. Nah, ini sebetulnya bukan pertanyaan, saya hanya ingin ini aja Pak, sedikit mengapresiasi saja untuk kegiatan hari ini mengenai seminar dan sosialisasi sudah sangat jelas dengan gamblang dijelaskan ya Pak ya, Ibu. Terima kasih. Nah, mungkin ini sedikit saja tambahan Bapak Ibu untuk kurikulum ini sudah sangat jelas sekali. Cuma nanti pada pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas ya Pak ya, seperti yang tadi Pak Cucu dijelaskan tadi, sinergitas antara orang tua dan murid. Nah, nanti mungkin minta tolong bagaimana kalau di dalam materinya tadi sebelum dibagikan ke kita orang tua ya, kalau bisa Pak disertakan nomor-nomor handphone para guru mapel khususnya. Ya, itu satu. Lalu untuk kedua, mungkin semacam acara tadi Pak,
tadi sesuai dengan orang tua yang tadi waktunya mungkin dibedakan aja ya, karena mungkin kan ada orang tua yang SD, SMP gitu Pak ya. Waktunya. Nah, itu saya sangat setuju sekali. Lalu untuk satu lagi Pak, yang ketiga mungkin apakah ada semacam ini Pak tiap semester contohnya kita ingin, kemarin itu udah ada ya yang apa namanya, yang kemarin itu udah ada mengini psikotes anak-anak, psikotes. Nah, itu hasil psikotes itu apakah ada tembusannya nggak Pak ke orang tua, dan juga apakah dilakukan setiap semester atau kita pribadi aja? Itu aja mungkin Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Agus, Ibu Dina, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Jefferson. Apakah Pak Agus akan langsung menanggapi Pak Agus? Boleh Bu. Yang boleh silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Jefferson. Tentang yang pertama tentang usulan supaya dibedakan waktunya untuk kegiatan sosialisasi akan menjadi bahan pertimbangan kami ke depan, Pak Jefferson dan mungkin Bapak Ibu yang lain, karena ini kan mungkin karena kendalanya ada orang tua yang putra dan putrinya di SD dan SMP, atau bahkan ada yang di TK, SD dan SMP. Jadi mungkin kalau hanya menyimak melalui tayangan rekamannya atau melalui YouTube mungkin kurang puas ya. Jadi boleh, ini akan menjadi pertimbangan kami untuk ke depan. Kemudian sedikit terkait tadi tes psikologi yang mana ya Pak, yang tadi kalau dari kami sih yang sudah dilaksanakan itu pada waktu MPLS itu Potensi akademik tes potensi akademik Pak. Jadi bukan tes psikologi yang sifatnya yang biasa kita tempuh itu Pak, tapi hanya sekedar anak-anak diberikan soal untuk melihat, memetakan kemampuan mereka di mata pelajaran tersebut. Adapun salah satu fungsinya selain untuk melihat kemampuan awal juga untuk nanti untuk pengelompokan kelas Pak Jefferson. Jadi yang kami lakukan itu seperti itu untuk anak-anak kelas 7. Kalau tes psikologi Ibu Bapak memang kami terbentur pada kebijakan yayasan. Jadi kami tidak diizinkan untuk melakukan tes psikologi yang dikoordinir oleh sekolah, Bapak. Mohon maaf ini karena kebijakan dari yayasan semacam itu. Kemudian yang ketiga tadi, yang satu lagi yang kami laksanakan itu bentuknya Google Form kepada para orang tua, itu istilahnya adalah bentuk survei non akademik Bapak Ibu terkait dengan pandemi, untuk sebenarnya lebih pada untuk melihat pemetaan kembali fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh para peserta didik, kemudian untuk diambil tindak lanjut oleh sekolah, apakah nanti terhadap anak-anak yang mungkin terkendala dengan masalah gadget, nanti apa yang bisa dibantu oleh sekolah terkait dengan hal tersebut dan yang lainnya. Jadi bukan tes psikologi sebenarnya, tetapi tes awal potensi akademik siswa dan survei non akademis Bapak. Jadi kalau tes psikologi memang kami tidak bisa melakukan karena terbentur pada kebijakan yayasan. Begitu mungkin Bu Dina, Pak Jefferson, apakah terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Sudah terjawab ya Pak Jeff, mudah-mudahan. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi tadi apakah pertemuan ini di setiap semester itu ada Pak Agus? Oh, tadi kelewat. Ya, jadi Bapak Ibu, yayasan itu mengagendakan Sabtu ke-5 sebagai pertemuan, sebagai istilahnya dalam tanda kutip ya, sekolah itu diminta memanfaatkan Sabtu ke-5 untuk kegiatan parenting
ya yang kurang lebih seperti tadi dengan Pak. Kita mengundang narasumber untuk bisa belajar bersama tentang sesuatu hal begitu. Nah, biasanya sih dalam 1 tahun kita parenting itu yang sudah berjalan, yang sifatnya mengundang narasumber ya Pak, itu di 2 kali dalam 1 tahun, semester ganjil dan semester genap. Tapi bisa saja lebih dari itu. Tetapi kalau sifatnya yang termasuk yang sosialisasi program ini, itu seperti tadi yang disampaikan Pak Nugroho, biasanya sosialisasi program di awal tahun, kemudian sosialisasi tentang rangkaian ujian sekolah kepada peserta didik kelas 9 di semester genap begitu. Biasanya yang pertemuan besar itu agendanya seperti itu. Nah, kebetulan tanggal 31 ini Ibu Bapak adalah Sabtu kelima, makanya untuk mengakomodasikan apa yang sudah menjadi gariskan oleh yayasan, Sabtu kelima itu pelaksanaan parenting, maka untuk bulan Juli ini kita gabungkan begitu Pak, antara kegiatan parenting dengan mengundang narasumber dan sosialisasi program. Tapi kalau memang nanti kalau sudah dievaluasi mungkin secara waktu tidak begitu leluasa, ya pastinya nanti akan kita coba untuk mengagendakan dalam waktu yang berbeda begitu. Dan Sabtu kelima itu memang kalau dihitung-hitung ya tidak banyak ya Bapak Ibu, dalam 1 tahun paling 3 atau paling banyak 4 mungkin. Tapi bukan tidak mungkin ketika nanti sekolah memandang perlu dan juga memang para orang tua juga menyambut positif, ya kita agendakan pertemuan-pertemuan yang semacam tadi dalam rangka untuk meningkatkan ya wawasan, berbagi praktek baik, bahkan mungkin bisa juga pertemuan yang tidak perlu mengundang narasumber, tetapi narasumbernya dari Bapak Ibu untuk saling berbagi praktek baik yang Bapak Ibu mungkin bisa sharekan kepada teman-teman orang tua yang lain. Seperti itu Bu Dina, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Jefferson untuk pertanyaannya. Semoga semua sudah terjawab ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Halo Ibu. Iya, ya Selamat Pak siang. Riki. Ya, Selamat siang. Maaf ingin bertanya lagi Bu. Boleh, Mumpung silakan. ada waktu, ya bisa biar tidak penasaran Bu. Tadi yang Ibu jelasin tentang nilai untuk pramuka. Itu kan rata-rata kan itu harus ikut. Kalau dulu pertemuan sekolah kan harus adakan pertemuan atau ikut serta dalam kegiatan pramuka. Nah, untuk tadi mungkin Ibu dijelasin, tapi saya belum terlalu mengerti. Untuk pramuka khususnya ini, jadi nanti nilainya bagaimana lagi Bu? Tadi saya kurang tanggapi. Itu yang pertama. Jadi nilai pramuka didapatin itu dengan cara bagaimana, tadi saya kurang. Terus yang kedua, kalau untuk setiap pertemuan atau pembelajaran, itu menggunakan Google Meet atau Zoom Meet ya. Apakah itu ditentukan oleh guru atau tergantung apanya gitu Bu? Masalah Zoom sama Google Meet. Soalnya mungkin kalau dilihatnya Zoom tuh lebih nyaman kali Bu ya. Anak-anak memakainya gitu Bu. Ya, cuma 2 itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai pramuka di semester ini itu diintegrasikan ke mata pelajaran. Jadi di mata pelajaran itu ada KD kompetensi dasar khusus yang mereka belajar tentang apa, dan disatukan dengan tadi standar kecakapan umumnya. Misalnya kalau di pelajaran agama kan ada bisa menyanyikan lagu rohani, itu bisa masuk ke SBK, bisa ke agama gitu ya Pak. Kemudian jadi disatukan Pak
untuk nilainya ya berarti dinilai itu tagihannya hanya satu, Pak, di mata pelajaran itu. Jadi tidak ada kegiatan lain lagi khusus hari untuk ngambil nilai pramuka gitu, Pak. Mungkin Pak Nugroho dan Pak Agus bisa menjelaskan lebih jelas lagi kalau penjelasan saya agak kurang ya. Jadi tidak ada khusus, kegiatan khusus. Baik, mungkin tambahan sedikit Bu Dina. Terima kasih Bapak Samuel, Bapak Maureen yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait dengan kegiatan pramuka. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum di masa pandemi ini itu sekolah dan dalam yayasan dan sekolah itu mencoba untuk menyederhanakan kurikulum ya Bapak Ibu. Tadi ada juga pertanyaan di waktu yang belum sempat terjawab begitu di saat seminar, ada salah seorang orang tua melalui di kolom chat menanyakan apakah sekolah tidak bisa atau apakah struktur kurikulum itu bisa diperingan mengingat sekarang baru PJJ begitu ya. Nah, perlu saya sampaikan Ibu Bapak bahwa apa yang tadi dipaparkan Pak Nugroho, terutama terkait dengan tampilan struktur kurikulum sekolah, itu sudah disederhanakan Ibu Bapak. Jadi salah satu contohnya, misalnya matematika yang biasanya dari 5 jam pelajaran per minggu, itu disederhanakan atau dikurangi menjadi 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian bahasa Indonesia yang biasanya 6 jam pelajaran per minggu menjadi 3 jam pelajaran per minggu. Demikian juga untuk pelajaran SBK, olahraga, dan agama yang biasanya 3 jam pelajaran per minggu menjadi 2 jam pelajaran per minggu. Dari total penyederhanaan itu Ibu Bapak, jadi kalau yang kurikulum normal itu jumlah jam pelajaran per minggunya itu ada sekitar 40 atau 42. Nah, untuk yang di kurikulum masa pandemi ini, darurat pandemi ini, ada 28 jam pelajaran per minggunya. Nah, terkait dengan pramuka, Ibu Bapak, tentu saja dalam kerangka bahwa kita tidak ingin menambahkan beban kepada anak terkait dengan mata pelajaran ekskul wajib ini, maka sekolah itu mengambil kebijakan bahwa materi-materi di dalam kegiatan kepramukaan itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Tentu saja setelah melalui proses pemetaan kompetensi dasar pada mata pelajaran terkait. Jadi kita petakan kira-kira kompetensi dasar dalam mata pelajaran apa yang berkaitan atau yang nyambung atau yang bermuatan sama dengan materi kepramukaan. Nah, disitulah terjadi integrasi sehingga tidak menambahkan jumlah jam pelajaran dan juga tidak menambah beban tugas-tugas anak terkait dengan kepramukaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Samuel ya, Bapak Maureen. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, Pak Nugroho mungkin bisa menanggapi tentang penggunaan dalam pembelajaran, media dalam pembelajaran ya. Moda dalam pembelajaran yaitu Zoom atau Google Meet, Pak Nugroho. Baik, terima kasih Bu Dina, Bapak Maureen, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan sarana pembelajaran yang akan kita gunakan selama proses belajar. Itu tentu saja setiap waktunya kita selalu mengupgrade dengan aplikasi apa yang lebih menarik dan lebih nyaman untuk digunakan anak, Bapak Ibu. Kalau di tahun-tahun kemarin, karena kita sudah menggunakan platform Google, gitu ya, Classroom, kemudian sampai dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan video conference,
itu banyak menggunakan Google Meet begitu. Namun untuk tahun ini kami sudah mengupayakan setidaknya nanti kegiatan-kegiatan video conference itu sudah akan banyak variasinya Bapak Ibu. Tidak melulu hanya menggunakan Google Meet saja, tetapi juga sudah mulai menggunakan Zoom. Kita sudah mempersiapkan beberapa akun yang nanti bisa digunakan dalam setiap kegiatan atau pembelajaran untuk anak. Itu hanya salah satu aplikasi untuk video conference. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran. Mungkin aplikasi-aplikasi yang berkembang sejauh ini ya, mungkin menggunakan Slido, menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih menarik dalam pembelajarannya. Kalau ujian atau tes yang menggunakan quizzes dan sebagainya, ini terus kami upgrade Bapak Ibu. Dalam upaya apa? Dalam upaya untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak. Sehingga muncul minat anak untuk mau terlibat dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini nanti akan dapat berjalan dengan maksimal untuk anak. Dan tentu saja ketercapaian akhirnya nanti ketika anak memang sungguh-sungguh dan maksimal dalam mengikuti pembelajaran, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Tambahan sedikit mungkin Bu Dina. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Samuel terutama dan Bapak Ibu yang lain, untuk mulai tahun ajaran ini sekolah sudah berupaya untuk menyediakan akun Zoom Meet per kelas. Jadi kita punya akun Zoom Meet per kelas. Setiap kelas itu ada memiliki akun Zoom tersendiri, sehingga lebih supaya tidak ini ya Bapak Ibu, biasanya kan parebut kalau hanya satu begitu. Jadi kita fasilitasi untuk setiap kelas itu memiliki akun Zoom, sehingga kemungkinan besar nanti akan lebih banyak akun Zoom itu yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru. Nah, semuanya dalam kerangka seperti yang benar tadi yang disampaikan Bapak Samuel. Memang aplikasi Zoom itu relatif lebih nyaman dipakai, tidak hanya diterima oleh anak tetapi oleh guru pun itu juga lebih lebih memudahkan begitu untuk settingannya. Bahkan ada fitur-fitur yang lain yang lebih banyak dan lebih mudah lagi di dalam settingannya untuk dipakainya begitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Samuel. Terima kasih. Bu Dina silakan. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang sudah pukul 12.14, Bapak Ibu, bagaimana ini? Apakah akan terus dilanjutkan atau gimana? Sepertinya pembicaraan kita nggak akan ada habisnya ya Bapak Ibu ya kalau kita ketemu secara virtual seperti ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang sudah melebihi dari ketentuan waktu yang ditetapkan, mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kita sampai di penghujung acara ya, sepertinya diakhiri ya Pak Agus ya, karena sudah melebihi jam. Bapak Ibu yang mungkin sekarang berada di sekolah juga harus sudah selesai. Bapak Ibu sangat berbahagia sekali kita bisa berkumpul di sini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi, atas dukungan dari Bapak Ibu semua. Semoga program yang tadi sudah dipaparkan dapat berjalan dengan baik. Semoga seminar tadi juga bisa membekali kita untuk kita mewujudkan PJJ yang bermakna untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, di channel YouTube kami, channel YouTube SMP Santa Maria itu juga ada parenting Bapak Ibu yang direkam dan juga
streamingkan melalui YouTube. Bapak Ibu, kalau ada waktu mungkin boleh melihat kembali ya, Bapak Ibu kelas 8 dan kelas 9, Bapak Ibu kelas 7 juga boleh melihat. Di situ temanya menarik sekali. Peran orang tua dalam mendampingi belajar anak di masa PJJ. Di situ ada trik-trik yang diberikan oleh narasumber. Waktu itu narasumbernya Ibu Maria Feni. Bapak Ibu nanti boleh cari YouTube SMP Santa Maria dan lihat yang parenting ya Bapak Ibu ya. Di situ ada hal-hal praktis yang bisa dilakukan Bapak Ibu orang tua untuk mendampingi belajar anak di masa PJJ. Lalu juga ada parenting yang di semester genap dengan Ibu Melania SHMSI, itu tentang orang tua hebat, anak hebat. Itu juga menarik sekali Bapak Ibu. Boleh nanti dilihat, ditonton. Jadi bagaimana supaya anak saya hebat nih. Bagaimana supaya saya bisa menjadi orang tua yang hebat dan anak saya juga hebat. Itu nanti boleh Bapak Ibu tonton, Bapak Ibu lihat di YouTube SMP Santa Maria ya Bapak Ibu ya. Itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu jualah yang harus memisahkan pertemuan ini, memisahkan kita Bapak Ibu. Semoga dari pertemuan ini segala sesuatu yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, kita sudah selesai acara seminar dan juga parentingnya. Kita akan menutup acara ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Egi. Kepada Ibu Egi. Bu Dina punten Bu, 2-3 menit lagi lah. Oh boleh. Ibu Bapak di kolom chat itu ada pertanyaan terkait dengan Ditskes. Tidak enak saya kalau tidak menanggapi begitu, meskipun waktunya agak memang sempit gitu, tapi saya sempatkan Ibu Bapak dalam kolom chat tersebut disampaikan bahwa sekolah kalau bisa mereview kembali terkait dengan kegiatan Ditskes tersebut. Ibu Bapak, kami sangat memahami apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu orang tua yang merasa keberatan terkait dengan program tersebut, karena harus mengeluarkan tambahan biaya lagi di masa pandemi. Nah, sebagai wujud keprihatinan tersebut, sekolah itu sudah mengupayakan berbagai macam cara supaya paling tidak yayasan dalam hal ini bisa menunda atau membatalkan. Dari mulai saya secara pribadi ke yayasan, saya bertiga dengan kepala sekolah TK dan kepala sekolah SD ke yayasan, kemudian memfasilitasi melalui tim pemerhati sekolah, audiensi dengan yayasan, berbagai macam sudah kita tempuh gitu, dan ini sudah saya jelaskan pada saat sosialisasi juga bahwa kebijakan ini bukan muncul dari sekolah, tetapi kebijakan ini muncul dari yayasan. Sekolah dalam hal ini mencoba hanya melakukan saja, melihat sisi positifnya saja apa yang ingin lakukan oleh yayasan dengan program ini. Yang dimaksud sisi positif itu adalah bahwa Pastor Leo dalam hal ini mempunyai visi yang ke depan yang bahwa pemahaman atau keterampilan bahasa Inggris terutama itu akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kesuksesan anak untuk berperan di era globalisasi. Itulah yang inginkan oleh Pastor Leo dengan kebijaksanaan Ditskes tersebut. Adapun ketika nanti di dalam pelaksanaannya tadi yang dikhawatirkan oleh para orang tua tadi adalah apakah efektif atau tidak dan sebagainya, itu nanti akan kita evaluasi kembali. Moga-moga saja, karena ini bukan sekolah yang pertama ya Bapak Ibu yang menjalankan Ditskes. Jadi sekali lagi bukan
sekolah yang pertama menjalankan Teachcast. Ada beberapa sekolah yang terlebih dahulu di yayasan itu sudah menjalankan, dan sejauh ini evaluasi yang dilakukan oleh yayasan dan sekolah dari masukan orang tua itu positif begitu. Jadi kalau ini hal yang baru mungkin ya maksudnya belum ada di pengalaman sebelumnya, barangkali ini bisa menjadi apa ya, kekuatan untuk istilahnya membuat review atau apapun permintaan permohonan ke yayasan. Tetapi karena memang sudah ada praktek baiknya dan sejauh ini evaluasinya baik, maka kebaikan itu oleh pastor ingin ditularkan di sekolah-sekolah di Yayasan Salib Suci yang lain. Sekali lagi, Ibu Bapak, untuk mengetahui apakah itu efektif atau tidaknya memang tidak bisa dilihat dari kacamata sepihak saja ya, dari sekolah yang lain misalnya. Kita lihat dalam 1 tahun ke depan ini seperti apa, Ibu Bapak, dan pastinya nanti akan menjadi bahan evaluasi kalau memang dirasa program ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Itu saja untuk sedikit tambahan dari saya. Saya yakin saya tidak bisa memuaskan apa yang Bapak Ibu tanyakan atau ingin sampaikan terkait dengan Teachcast ini. Ada keterbatasan yang tidak bisa saya lewati terkait dengan masalah ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Dina. Silakan Bu Dina. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Ya, kita berdoa saja Bapak Ibu semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Doa akan dipimpin oleh Ibu Egi. Silakan Bu Egi. Ya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur yang bisa kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat kasih setia-Mu yang sangat besar bagi kami. Terutama Kau telah memberi anak-Mu Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Ampunilah kami Bapa jika kami secara tidak sengaja atau sengaja, secara langsung atau tidak langsung telah melukai hati kudus putra-Mu. Ya Bapa, di dalam surga kami sangat bersyukur Bapa dan berterima kasih atas hari ini, walaupun dengan keterbatasan kami yang tidak bisa bertemu secara langsung, memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan parenting, tapi Kau masih mengizinkan kami berkumpul dan mencari kesepakatan bersama menggunakan Zoom teleconference ini. Semoga Bapa, semua yang kami harapkan, kami rencanakan seturut dengan rencana-Mu. Kami hanya bisa menyerahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu dan percaya Engkau yang akan menyelesaikan semua itu. Bapa, di dalam doa ini kami mau berdoa untuk negeri kami yang saat ini terpapar virus COVID-19, khususnya Indonesia. Tuhan boleh kembalikan kembali negeri kami di dalam tangan-Mu. Tuhan boleh kembalikan seperti semula. Berkati orang-orang yang terpapar Bapa secara langsung, bagi yang sakit, Engkau boleh sembuhkan. Biarlah dokter, obat-obatan, dan semua makanan dan minuman yang mereka konsumsi bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bagi yang ditinggalkan, orang-orang yang terkasih, Tuhan boleh memberi penghiburan kepada mereka. Bagi sektor perekonomian, pendidikan, dan yang lain yang terdampak, Tuhan boleh pulihkan, memberikan kesabaran, pencerahan, dan inovasi yang baru agar mereka bisa bertahan walaupun dalam kondisi seperti ini. Kami bawa doa juga Bapak untuk para guru, tenaga kependidikan, pekarya, orang tua peserta didik, dan para peserta didik kami yang berada di Yayasan Salib Suci, teristimewa untuk SMP Santa Maria. Tuhan boleh berkati kami semua Bapa, pribadi lepas pribadi, jauhkanlah kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Berilah kami rasa syukur atas apa yang kami alami, apa yang dimiliki,
Berilah rasa semangat juga Bapak untuk terus belajar dan belajar dari segala kondisi. Dan berilah semangat belajar untuk anak didik kami. Kami menyerahkan semua doa dan harapan kami, kegiatan kami hari ini hingga malam nanti, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang Kau selesaikan sesuai rencana-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang selalu kami sebut dengan Tuhan kami. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Aji untuk doanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah selesai dalam pertemuan sosialisasi program dan juga seminar. Terima kasih atas partisipasi dan juga dukungan Bapak Ibu semua. Semoga selalu sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak kasih, Ibu. Terima Mohon kasih Bu maaf Dina. apabila Salam ada sehat. kekurangan. Terima kasih Ibu, Oke, Bapak Ibu, selamat Terima kasih, siang. Mama Maria Kalosa. Pamit. kasih Pak Agus. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih Mama Eger. Terima kasih Terima kasih. Papa Guni. Terima kasih Bapak Aduh Ibu. banyak sekali. Terima kasih Mama Miguel. Terima kasih Mama Kay. Terima kasih Mama Anet. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu guru semua dan Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat selalu. Amin. Live ya Bapak Ibu, mari saya stop dulu. Terima kasih Pak recordnya. Wandri.